Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Muharumi Eka Alfajar. Saya mengajar di SMPN Satap 3 Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 dengan nomor ujian 2020405641 dengan nomor peserta 2015 03 105099 dengan NIM PPG 320102042 dengan program studi yaitu Pendidikan Geografi dan LPTK-nya Universitas Negeri Semarang. Ini saya akan membuat video untuk unjuk kinerja PPG 2020, yaitu memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran daring yang dilakukan di SMPN Satap 3 Sobang. Akan tetapi karena kendala sinyal dan sedang perbaikan jaringan, maka saya menggunakan peserta didik imajiner. Sehingga dalam video ini tidak akan nampak peserta didiknya karena mereka sedang persiapan untuk melakukan kegiatan ujian. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran IPS. Walaupun kita masih belajar dengan sistem daring, semoga kalian selalu bersemangat. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Ingat, selalu pakai masker, jangan keluar rumah bila tidak diperlukan, dan selalu cuci tangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah ada virus atau tidak di sekeliling kita atau mungkin di sekitar rumah kita. Nah, dalam pembelajaran kali ini, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Untuk mengecek bagaimana kehadiran kalian semua, jangan lupa isi presensi kehadirannya yang sudah Bapak buat di Google Form dengan alamat yang kalian bisa lihat di handphonenya masing-masing. Nah, presensi kehadiran ini Bapak sudah share juga di WA supaya kalian nanti tinggal mengaksesnya, dan jangan lupa isi nama kelas supaya kalian dianggap hadir untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, coba kita baca dulu. Ada kata-kata motivasi dari Henry Ford, yaitu seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia. Meskipun umurnya masih remaja, seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Itu menurut Henry Ford. Jadi maksudnya seperti ini, jika kalian tidak berhenti terus ingin belajar, maka kalian akan menjadi pemuda atau akan kalian terlihat awet muda. Kenapa? Karena orang yang mau belajar itu pasti akan terlihat lebih muda. Nah, itu menurut Henry Ford. Dan ini juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun kalian belajar, dimanapun kalian ada, kalian harus tetap untuk mengejar ilmu. Bahkan ada istilah kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan. Nah, berarti kalian juga itu harus semangat walaupun di masa pandemi seperti ini. Nah, oke. Di kegiatan sebelumnya mungkin Bapak sudah mengajarkan tentang bagaimana persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang masih ingat bahwa Indonesia ini dibagi menjadi berapa bagian? Ya, silakan. Ya, benar ya. Bahwa Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian wilayah fauna. Ada Indonesia bagian barat atau disebut dengan Asiatis, ada Indonesia bagian tengah atau disebut daerah peralihan, dan ada Indonesia bagian timur yaitu disebut dengan fauna Australis. Nah, sekarang kalian coba perhatikan bagaimana gambar yang sudah Bapak sajikan. Nah, di sini ada seekor badak.
yang dia mati, bahkan culaknya pun hilang. Nah, menurut kalian ini disebabkan gara-gara siapa? Apakah gara-gara alam atau disebabkan gara-gara manusia? Ya, siapa yang mungkin bisa menjawab? Ya, benar ya, tadi yang dijawab oleh Lili dia menjawab bahwa badak ini meninggal gara-gara pemburuan liar. Ya, kenapa disebut pemburuan liar? Itu kan tadi bisa terlihat dari badaknya yang itu culaknya yang hilang. Karena kan culak badak ini banyak yang mengincar karena harganya mahal. Tapi tidak harus seperti ini juga, tidak harus membunuh hewan endemik, apalagi ini adalah hewan endemik yang khas di Pandeglang yang ada di Provinsi Banten gitu. Jadi kita sebagai warga Banten itu harus menjaga kelestarian badak berculak satu yang menjadi ikon dari Provinsi Banten ini. Mungkin selain dari pembalakan liar juga bisa juga badak-badak mati ini disebabkan gara-gara banyaknya konversi lahan yang tadinya hutan, yang tadinya daerah tempat tinggal atau habitat dari badak ini sekarang hilang. Kenapa? Mungkin bisa gara-gara kebakaran hutan, bisa juga gara-gara dipindahkan atau dirubah menjadi rumah sehingga habitatnya semakin tergeser dan mereka akan hilang lama-kelamaan kalau misalkan dibiarkan secara terus-menerus. Nah, selain dari tadi oleh manusia disebabkan oleh alam tadi, bisa juga disebabkan oleh bencana juga. Nah, oke. Berarti menurut kalian kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Apakah persebaran lagi nggak? Bukan ya. Berarti hari ini kita akan membahas tentang upaya pelestarian flora fauna. Kenapa saya membahas ini? Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang persebaran flora fauna. Berarti kalian juga harus tahu bagaimana pelestarian atau melestarikan flora fauna minimal, yaitu melestarikan flora fauna yang ada di sekitar kalian. Nah, tujuan pembelajaran di hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan upaya pelestarian flora fauna yang ada di Indonesia. Yang keduanya, memecahkan masalah perusakan habitat flora fauna yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, kalian bisa membuat poster pelestarian flora fauna yang ada di Indonesia. Nah, mari kita bahas satu persatu dulu. Apa sih yang menyebabkan perubahan flora dan fauna? Nah, ternyata beberapa tadi kalian sudah menyebutkan. Ada yang menyebutkan tadi kan gara-gara ulah manusia. Ada yang menyebutkan gara-gara tadi faktor lingkungan. Nah, ternyata flora fauna itu berubah oleh 5 hal ini. Nah, apa saja? Yang pertama gara-gara pengaruh evolusi. Yang kedua oleh seleksi alam. Yang ketiga, adaptasi terhadap lingkungan. Yang keempat, perusakan oleh manusia. Dan yang kelima, oleh bencana alam. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, pengaruh evolusi. Evolusi itu apa? Evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam jangka waktu yang lama dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih sempurna. Jadi ini bertahap, mereka melakukan perubahan misalnya dari bentuk tubuhnya, dari bentuk cakarnya, dari bentuk giginya yang perlahan mengalami perubahan. Yang perubahan ini secara lama, makanya disebut dengan evolusi. Nah, ini contohnya. Ada teori evolusi menurut Lamarck dan Darwin, di mana kalau misalkan kita bisa lihat di sini, teori Lamarck mengatakan bahwa jerapah dia mengalami evolusi. Jadi jerapah itu dulunya dia mempunyai leher yang pendek. Nah, dia berevolusi menjadi mempunyai leher yang panjang. Kenapa? Karena makanannya itu adalah dedaunan yang ada di pohon. Nah, sehingga lehernya memanjang. Nah,
sehingga sampai sekarang kita bisa lihat bahwa jerapah itu lehernya panjang. Nah, ternyata teori ini berbeda dengan teori Darwin. Kalau misalkan teori Darwin mengatakan bahwa dulunya jerapah itu ada yang berleher pendek, ada yang berleher panjang. Nah, karena adaptasi lingkungan, maka jerapah yang berleher atau berleher pendek dia tidak mampu untuk mencari makanan. Nah, sehingga yang bertahan hidup sampai sekarang adalah jerapah yang berleher panjang. Itu menurut teori. Sedangkan sekarang seleksi alam nih, yang keduanya adalah seleksi alam. Seleksi alam ini terdiri dari dua faktor, ada faktor alam, ada faktor lingkungan. Kalau misalkan faktor alam, ini yang membatasi kemampuan hidup suatu organisasi, misalnya daerah gurun atau padang pasir, hanya terdapat jenis tumbuhan tertentu yang tahan terhadap iklim panas dan jumlah air yang sangat sedikit. Nah, ini contohnya misalnya. Di daerah gurun itu tidak semua makhluk hidup dia bisa tinggal di sana. Hanya beberapa makhluk hidup saja. Nah, ini contohnya adalah unta. Kenapa unta bisa bertahan? Nah, karena unta ini bisa menyimpan cadangan airnya. Makanya kan ada punduknya tuh yang besar di belakang menonjol. Itu cadangan makanan, cadangan minumnya dia menyimpan di sana. Sehingga pada saat melewati gurun pasir, dia bisa menyimpan atau menggunakan cadangan makanan. Nah, yang keduanya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sesama makhluk hidup sering bersaing dalam memperebutkan makanan dan ruang hidup. Akibat persaingan tersebut, yang kalah akan punah sedangkan yang menang akan tetap bertahan. Nah, berarti di sini siapa yang kuat dia akan bertahan. Nah, contohnya nih, zebra dimakan oleh singa. Nah, pasti yang kuat adalah singa ya. Berarti yang akan bertahan itu adalah singa. Itu menurut faktor alam atau seleksi alam ya. Siapa yang kuat, maka dia akan bertahan sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada adaptasi lingkungan. Kalau misalkan adaptasi lingkungan ini adalah usaha makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi lingkungan hidup. Penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berada akan menghasilkan makhluk hidup baru yang berbeda pula. Jadi bisa menghasilkan makhluk hidup yang berbeda ataupun dia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, contohnya anak-anak kita bisa lihat di sini ada 3 gambar. Yang pertama, di situ ada tumbuhan yang dia bisa memakan serangga. Berarti kan dia berevolusi. Nah, dia bisa memakan serangga. Yang kedua, di sana ada burung pelikan. Dia mempunyai paruh yang lebar. Fungsinya untuk apa? Dia beradaptasi. Kenapa? Karena makanannya itu adalah ikan. Sehingga membutuhkan paruh yang lebar, paruh yang panjang untuk menangkap ikan. Yang ketiga, di sini ada cicak. Nah, cicak ini ternyata dia bisa memutuskan ekornya. Kenapa memutuskan ekornya? Untuk mengelabui dari pemangsa. Jadi kalau misalkan ada yang mengejar-ngejar cicak itu dikejar ya, maka dia akan melepaskan ekornya. Jadi si pemangsa dia tidak akan memakan cicaknya, tapi akan memakan ekornya tersebut. Wah, ekornya Pak nanti buntung. Iya, pasti buntung ya. Tetapi nanti akan tumbuh kembali dengan cepat, sehingga nanti cicak ini akan berekor lagi. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan atau kerusakan alam yang ada di Indonesia yang menyebabkan flora fauna di Indonesia ini menjadi punah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, Bapak akan memberikan satu video tentang kerusakan alam. Silahkan perhatikan baik-baik. Soalnya ini sebagai stimulus yang Bapak kasih supaya kalian bisa berdiskusi ya. Jadi silahkan nanti kita diskusi setelah kalian melihat video pembelajaran.
tadi kita bisa lihat bagaimana kerusakan-kerusakan alam yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat bagaimana kalau misalkan di daratan tadi kan banyak pembakaran hutan, banyak pemburuan liar, sehingga hewan-hewan seperti harimau, terus ada juga tadi gajah itu diambil gadingnya, ada yang diambil kulitnya. Ya, itu mungkin salah satu dari yang namanya keserakahan manusia ya. Begitu juga di lautan. Di lautan banyak orang yang dia membuang sampah ke lautan. Ada juga yang membuang limbah ke lautan. Ada juga yang menangkap ikan itu dengan cara dengan menggunakan bom atau pukat harimau. Apa yang terjadi nantinya? Ya, nantinya populasi ikan itu akan hancur. Nah, oke anak-anakku semua. Nah, setelah kalian tadi melihat bagaimana kerusakan yang ada di Indonesia, nah mungkin ada yang mau bertanya dulu, bagaimana menurut kalian tentang kerusakan alam yang ada di Indonesia ini? Disebabkan oleh apa sih sebenarnya? Ya, mungkin silahkan yang mau bertanya. Ya, benar ya. Jadi kerusakan alam ini yang paling besar itu adalah disebabkan oleh manusia. Ya, bisa mungkin tadi ada karena kebutuhan, bisa juga karena semakin banyaknya penduduk di Indonesia ini, semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga manusia ini harus memenuhi kebutuhannya masing-masing. Jadi segala hal akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun tidak memikirkan apakah itu baik untuk lingkungan atau tidak. Ya, salah satunya itu dengan membunuh hewan yang langka seperti gajah yang diambil gadingnya, tadi badak yang diambil culanya, karena harga-harga dari gading atau cula ini yang harganya mahal. Setelah kalian tadi lihat bagaimana kerusakan alam yang ada di Indonesia, nah nanti kalau misalkan kurang paham tentang video ini, Bapak nanti share videonya dalam WhatsApp grup kalian supaya kalian bisa amati kembali, bisa didiskusikan hasilnya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Dari video tadi, menurut kalian apa sih yang harus dilakukan kita sebagai peserta didik atau sebagai siswa untuk melestarikan flora faunanya? Ya, mungkin siapa yang bisa menjawab? Ya, benar ya. Yang pertama, berarti dengan cara menjaga lingkungan, bisa juga dengan membuang sampah pada tempatnya, bisa juga mungkin apa tadi? Ya. Oh ya, benar. Berarti dengan cara kalau misalkan mau menangkap ikan tidak menggunakan pukat harimau, atau dengan cara dipancing aja tadi ya, dengan cara memancing aja biar aman. Nah, itu bisa dilakukan oleh kalian. Jadi dengan hal-hal kecil itu, dimulai dari sekolah, dimulai dari diri kita sendiri, itu akan melestarikan flora fauna yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan untuk pemerintah kira-kira harus dibuat apa sih? Ini silakan, ada yang bisa jawab. Taman nasional? Ya, benar, dengan cara membuat taman nasional. Berarti taman nasional ini akan melindungi flora fauna ya, atau dengan cara apa lagi? Ya, dengan cara membuat suaka marga satwa untuk melindungi fauna khas yang ada di suatu daerah. Dengan adanya suaka marga satwa ini, maka hewan-hewan yang ada di Indonesia itu akan terlindungi. Nah, tadi kalian juga sudah membahas tentang bagaimana kerusakan alam ya, sudah bisa menyebutkannya, dan tadi juga sudah ada yang bisa menyebutkan bagaimana upaya pelestariannya. Nah, sekarang Bapak akan bahas bagaimana upaya pelestarian flora dan faunanya ya, biar lebih jelas, biar kalian lebih paham juga. Nah, ada beberapa. Nah, yang pertama bisa dengan cara membangun tempat perlindungan suaka marga satwa, cagar alam, dan taman nasional. Nah, ini contohnya taman marga satwa yang ada di Muara Angke. Nah, membuat tempat perlindungan ini itu sangat penting. Kenapa? Pada saat pada saat daerah itu sudah menjadi tempat perlindungan flora fauna, maka tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana, tidak sembarangan orang bisa memanfaatkan flora fauna yang ada di tempat tersebut. Nah, sehingga di
itu akan dilindungi dengan baik dan dapat dilestarikan. Terus yang kedua, membangun tempat rehabilitas orangutan di Tanjung Puting, misalnya ini di Kalimantan. Dengan cara kita bisa merehabilitasi hutan ini, nah, diharapkan bahwa orangutan bisa lestari. Terus menerapkan program pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan cara membuat undang-undang untuk mengatur pembangunan supaya tidak sembarangan membangun. Misalnya asalnya sawah dirubah menjadi pemukiman, kan lama-lama sawahnya habis. Flora faunanya juga nanti akan terusik dan akan hilang. Selanjutnya itu dengan cara menetapkan status flora dan fauna yang hampir punah perlu dilindungi dan ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi. Ini contohnya adalah komodo. Komodo itu sebagai hewan yang dilindungi. Jadi tidak sembarang orang itu bisa menangkap komodo gitu. Terus yang selanjutnya itu usaha pelestarian hutan, yaitu melakukan tebang pilih, reboisasi, dan terasering. Nah, 3 hal ini itu adalah upaya untuk melestarikan lingkungan supaya tidak ada yang namanya hutan-hutan gundul. Boleh ditebang, tapi harus ditanam kembali. Ataupun yang sudah terlanjur hutan-hutannya sudah gundul, mari kita reboisasi, mari kita perbaiki dengan cara menanam pohon. Terus usaha pelestarian biota perairan. Ini dengan cara tidak menggunakan bom, tidak menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Kenapa? Gunakanlah jaring-jaring yang bagus, yang tidak merusak terumbu karang. Karena kalau misalkan terumbu karang rusak, itu membutuhkan waktu yang lama dan populasi ikan itu akan semakin sedikit. Selanjutnya, bisa juga dengan cara melakukan budidaya. Nah, hewan langka perlu dilakukan pembudidayaan supaya tetap lestari. Nah, ini contohnya ada salah satu budidaya penyu, tukik ya, ini anak-anak penyu yang dibudidayakan sehingga penyu-penyu ini bisa lestari. Selanjutnya, penyuluhan dan pendidikan. Kenapa harus dilakukan penyuluhan dan pendidikan? Nah, ini karena flora fauna di Indonesia ini semakin banyak yang hilang, semakin banyak yang punah, maka ini harus dilakukan penyuluhan dan pendidikan kepada siapa? Yaitu kepada peserta didik dan kepada anak-anak kecil. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara dibuat buku, dibuat gambar-gambar, nanti disatukan supaya generasi yang akan datang itu bisa mengetahui flora fauna yang dulunya ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada taman nasional yang ada di Indonesia, yaitu kurang lebih ada 39 taman nasional yang ada di Indonesia. Ini akan menjadi tugas untuk kalian. Nanti Bapak akan kasih LKPD ya buat kalian. Nah, ini bisa dilihat, ini ada lembar kerja peserta didiknya. Berarti nanti sudah Bapak sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini kalian mencari upaya pelestarian. Misalnya tadi taman nasional, apa yang dilindungi beserta contohnya apa. Terus ada suaka marga satwa, nanti contohnya apa, silahkan tuliskan di sini. Terus nanti ini untuk bahan kalian mencurahkan pendapat ya. Menurut kalian tuh harus seperti apa sih? Nah, Bapak sudah mengambil sebuah artikel dari One News Kaltim. Jadi di sini ada sebuah artikel. Nanti berdasarkan wacana di atas, menurut kalian solusi apa yang dapat dilakukan untuk melindungi orangutan di Sumatera dan Kalimantan? Jadi silahkan kalian mengungkapkan pendapatnya di sini. Jadi menurut kalian solusinya seperti apa? Misalnya dengan cara membuat penangkaran, bisa membuat rumah singgah untuk orangutan misalnya. Nanti kalian curahkan di sini, kalian tuliskan. Terus yang selanjutnya di sini taman nasional yang tadi ya, taman nasional yang ada di Indonesia, kalian tulis nama taman nasionalnya apa saja, flora fauna yang dilindungi apa saja. Bapak contohkan yang nomor 8, misalnya di sini adalah ujung kulon. Nah, flora fauna yang dilindungi misalnya badak bercula satu. Nah, nanti tinggal kalian cari floranya apa. Nanti silahkan lanjutkan. Nah, setelah itu, setelah LKPD ini beres, kalian silahkan membuat yang namanya poster untuk melindungi flora fauna khas yang ada di Indonesia. Nah, kalian membuat poster nanti silahkan bisa dibuat di kertas HBS ukuran A4. Nanti mungkin kalau mau bagus juga kalian bisa pakai frame. Nah, Bapak akan kasih contohnya mungkin. Nah, ini
bisa kalian lihat di sini ada salah satu poster, misalnya di sini tentang orang hutan, jangan gunduli hutanku. Nah, kalian buat gambarnya seperti ini supaya mendapatkan nilai yang terbaik ya. Jadikan hutanku sebagai teman. Nah, jadi tema yang Bapak kasih itu tentang bagaimana kalian membuat poster tentang upaya pelestarian flora fauna yang ada di Indonesia. Nah, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau menyimpulkan? Ya, mungkin Denny, silahkan. Ya, siapa lagi? Asma? Nah, betul ya, bahwa kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama kita bisa simpulkan bahwa kerusakan lingkungan itu atau kerusakan flora fauna ini bisa disebabkan oleh 5 faktor, yaitu bisa yang pertama oleh adanya evolusi, bisanya adanya adaptasi, adanya seleksi alam, adanya bencana, dan adanya kegiatan perusakan lingkungan. Jadi 5 hal ini itu adalah yang bisa merusak bagaimana kelestarian flora fauna yang ada di Indonesia. Nah, terus bagaimana upaya pelestariannya? Tadi bisa disebutkan mungkin beberapa ya. Yang pertama bisa dengan pembuatan taman nasional, terus bisa juga dengan pembuatan suaka marga satwa, bisa juga dengan cara membuat buku misalnya, supaya generasi muda kita tahu bagaimana flora fauna khas yang ada di Indonesia, atau dengan cara membuat penangkaran, dengan cara membuat budidaya, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Jadi itu kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Untuk materi selanjutnya, kalian akan membahas, atau saya akan membahas itu tentang materi mobilitas penduduk. Jadi anak-anakku semua nanti silahkan baca hangout yang sudah Bapak kasih, silahkan baca atau mungkin cari di Google, atau cari juga artikel-artikel, atau yang paling simpel itu membaca buku ya, membaca buku yang ada di sekolah. Nah, nanti boleh dipinjamkan, tapi datang ke sekolahnya harus bergantian ya, karena kan lagi masa pandemi ini. Nah, penugasannya jadi nanti LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Itu Bapak akan kasih waktu mungkin sampai besok, itu jam 10. Jadi formatnya format Word. Nanti silahkan kirim ke Bapak, bisa lewat WA. Nah, bagi yang nggak punya HP lain sebagainya, itu bisa datang ke sekolah saja dengan diwakilkan ya. Diwakilkan dengan per kelompok tiap kampungnya. Nanti silahkan datang ke sekolah. Nah, untuk evaluasi pembelajarannya seperti biasa, seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, kita akan menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, jadi nanti kalian tinggal masuk kahoot.it, masukkan PIN Kahoot-nya yaitu 08764563. Nah, nanti di pembelajaran selanjutnya Bapak akan kasih tahu siapakah yang menjadi juara ya. Supaya nanti akan mendapat bonus voucher WiFi dari Bapak ya. Itu untuk evaluasi pembelajaran. Nah, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Mungkin kira-kira menurut kalian setelah mengetahui bagaimana upaya pelestarian, bagaimana persebaran flora fauna yang ada di Indonesia, apa sih yang bisa kalian pelajari untuk di kehidupan hari ini? Ya, silahkan yang mau menjawab mungkin untuk merefleksikan. Ya, silahkan. Ya, benar ya. Jadi tadi siapa tadi? Herdi ya. Oh ya, Herdi dia mengatakan bahwa dengan mempelajari upaya pelestarian ini jadi bisa tahu bagaimana melestarikan flora fauna yang ada di Indonesia. Bagaimana kita harus bertindak melestarikan flora fauna yang ada di Indonesia. Jadi dengan pembelajaran ini kita bisa menyadarkan lah minimal diri kita sendiri untuk melestarikan
flora fauna yang ada di sekeliling kita. Nah, pembelajaran kita telah selesai ya anak-anakku. Nah, ini ada satu motivasi lagi buat kalian selalu semangat, yaitu belajarlah sekeras-kerasnya. Yang tak mungkin menjadi mungkin suatu hari, impossible. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Jika kalian mempunyai mimpi, jika kalian mempunyai sesuatu yang ingin diraih, raihlah, berusahalah. Suatu hari nanti kalian pasti bisa untuk meraihnya. Jadi kalian jangan merasa, Pak, saya mah orang miskin, Pak, saya mah nggak punya ini, nggak punya itu. Jangan. Nah, jadi kalau misalkan saya mah jangan merasa seperti itu. Jadi yakinkan diri bahwa saya bisa dan bisa. Nah, dengan cara meyakinkan diri sendiri, saya yakin mimpi-mimpi kalian nantinya akan terwujud. Tanya, Pak, saya ingin jadi dokter, ya silakan belajar jadi dokter. Pak, saya mau jadi guru seperti Bapak, ya silakan. Saya yakin kalian pasti bisa. Asal apa? Kalian punya keinginan. Jadi punya keinginan dulu, itu yang paling penting. Ya, alhamdulillah rangkaian pembelajaran hari ini telah selesai. Selamat berjumpa di lain kesempatan, atau karena kalian akan menempuh PAS ya. Jadi terus belajar, terus memperkaya ilmunya. Nah, walaupun kita lagi masa pandemi seperti ini ya, kalian harus tetap jaga kesehatan, itu yang paling penting. Terus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara kemana-mana itu pakai masker. Nah, terus jangan lupa cuci tangan, dan jangan keluar rumah kalau misalkan tidak terlalu mendesak kepentingannya. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menempuh ujian semester 1. Bapak yakin kalian pasti bisa dan mendapatkan nilai yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.